Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode ke-45 dengan tema Bangkitkan Kodrat Ketuhananmu. Tema ini sengaja diambil sehubungan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113 tahun ini, tepat pada hari ini. Semua orang percaya harus bangkitkan kodrat ketuhanannya hari-hari ini. Apa itu dan mengapa dengan kodrat ketuhanan? Untuk menjelaskannya, mari dibaca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan bahwa atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Adapun maksud pembacaan kebenaran firman Tuhan tersebut ialah yang pertama, Tuhan menciptakan dengan tujuan. Tuhan menciptakan alam semesta raya dengan firman-Nya. Dari keadaan yang hampa et nihilo menjadi ada. Kitab suci menjelaskan bahwa 6 hari lamanya proses penciptaan itu. Setelah langit dan bumi selesai diciptakan, barulah kemudian Tuhan menjadikan manusia, dan itulah tujuan bumi diciptakan agar bisa ditempati oleh manusia. Jadi dalam urutan penciptaan, manusia sebagai yang terakhir diciptakan, atau istilahnya sebagai anak bungsu di antara semua ciptaan. Namun uniknya, manusia disebut sebagai anak sulung di antara semua ciptaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia adalah ciptaan yang termulia dari semua ciptaannya. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan. Sebagaimana Tuhan penciptanya berkuasa di sorga, maka manusia sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan penciptanya diberikan hak berkuasa di bumi. Itulah tujuan manusia diciptakan. Ada satu fakta yang sangat menarik. Apakah itu? Bahwa sesungguhnya manusia diciptakan segambar dengan penciptanya. Pencipta manusia ialah firman Tuhan. Artinya bahwa manusia segambar dengan firman Tuhan. Itulah maksud dari kodrat ketuhanannya yang dimiliki Adam sebagai manusia pertama di bumi, yang menjadikan Adam segambar dengan penciptanya. Puji Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka gambar penciptanya dalam diri Adam itu hancur berkeping-keping. Akibatnya Adam dan semua keturunannya kehilangan kodrat ketuhanannya, sehingga manusia tidak lagi mencerminkan kemuliaan firman Tuhan penciptanya. Itulah yang dijelaskan di dalam surat Roma 3 ayat yang 23, dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat berdosa, manusia pasti binasa kekal di neraka. Tetapi Tuhan tidak ingin manusia binasa. Sebab itu Tuhan melalui firman-Nya memberikan solusi bagi keselamatan umat manusia. Itu yang dijelaskan di dalam surat Roma 6 ayat 23. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapakah Yesus Kristus? Mengapa di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal? Yesus Kristus adalah firman Tuhan pencipta yang telah menciptakan manusia dan alam semesta raya. Yesus Kristus adalah perwujudan firman Tuhan ketika turun ke bumi menjadi manusia. Ada penganut sebuah agama yang mengakui bahwa firman Allah mereka turun ke bumi menjadi kitab suci mereka. Artinya firman Allah mereka menjelma menjadi sebuah buku. Di kekristenan berbeda. Firman Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, Yesus Kristus namanya, yang hidup suci tanpa dosa dan penuh dengan kuasa serta membuat banyak mujizat. Yesus mati untuk menebus dosa dan bangkit hidup kembali untuk mengalahkan kematian dan naik kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Mengapa firman Tuhan rela turun ke bumi menjadi manusia Yesus Kristus? Agar memulihkan gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia yang sudah rusak karena dosa-dosanya. Melalui firman Tuhan Sang Pencipta yang menjadi manusia seperti ciptaannya,
maka Sang Pencipta memperbaiki kehancuran manusia dan mengembalikan kemuliaan Tuhan dalam diri manusia agar kembali gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia dipulihkan. Itulah sebabnya barang siapa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka pasti diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di sorga bersama Tuhan Penciptanya. Ayo, bangkitkan kembali kodrat ketuhananmu. Pulihkan kembali gambar dan rupa firman Tuhan, Sang Penciptamu di dalam dirimu. Dengan cara bagaimana? Terima Tuhan Yesus saat ini juga di dalam hatimu. Karena Yesus Kristus adalah firman Tuhan Penciptamu yang sanggup menyelamatkan engkau dan jiwamu. Mari berdoa bersama saya untuk mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sekarang ini. Maka engkau akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Engkau menjadi pangeran dan putri pewaris kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perenungan firman Tuhan yang kami bisa dalami pada saat ini. Di saat kami memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kami juga mau bangkit Tuhan. Bangkit dan kami mau memuliakan Engkau, menyinarkan kemuliaan-Mu dan mewartakan kebenaran-Mu. Supaya semua orang yang percaya kepada Engkau bisa diselamatkan. Dan kami mau Tuhan Yesus, semua orang bisa dipulihkan kodrat ketuhanan dalam diri kami segambar dengan Engkau ya firman yang hidup Pencipta kami mau dipulihkan Tuhan. Sebabnya kami yang siap rela saat ini, kami mau buka hati kami untuk terima Engkau, Sang Firman Pencipta kami. Kami mau dipulihkan gambar diri kami serupa dengan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami memiliki jaminan kepastian masuk surga dan kami beroleh keselamatan kekal di dalam Engkau. Saat ini juga Tuhan, kami buka hati, kami terima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau undang Roh Kudus masuk di hidup kami, bertata berkuasa atas kami, dan mulai hari ini kami dipulihkan gambar diri kami sehingga kami bisa menjadi sama seperti Engkau Pencipta kami. Dalam gambar firman Tuhan Pencipta kami dipulihkan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, rindu kami kepadamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama. Silakan Anda berikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya agar jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi dalam Papi Jefit Menyapa episode berikutnya bersama saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia GPDI BTS Keluarga Ilahi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.